Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, adik-adikku yang terkasih, kalian adalah sahabatku yang paling baik sekali. Dan hari ini kita kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Adik-adik, hari ini Mas Yusuf sangat berharap sekali kabar adik-adik di rumah baik dan sehat dan selalu semangat di dalam Tuhan. Dan adik-adik pasti hari ini sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Nah, sebelum acara sekolah minggu kita mulai, adik-adik tolong pastikan dulu ambil Alkitab. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum acara sekolah minggu kita mulai, alangkah lebih baiknya kita memuji nama Tuhan ya adik-adik. Lagu hari ini adalah Ku Cinta Keluarga Tuhan. Musik Mas Edu. Melalui lagu tadi, bagaimana menurut adik-adik? Senang nggak ketika adik-adik menjadi keluarganya Tuhan? Nah, lebih adik-adik di rumah juga pasti mempunyai keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, itu semua hidup rukun, hidup saling mengasihi di dalam Tuhan itu sangat senang sekali. Karena apa? Karena di dalam keluarga ketika adik-adik menghadapi memiliki masalah atau di dalam sekolah adik kesulitan mengikuti pelajaran, orang tua bisa membantu adik-adik. Dan selain orang tua yang bisa membantu adik-adik, misal adik-adik di rumah punya kakak, nah itu juga pasti bisa menolong adik-adik. Jadi ya itulah fungsinya hidup kita di dalam keluarga. Kita hidup saling mengasihi, saling tolong menolong. Nah, selain di dalam keluarga, tentu saja adik-adik juga punya yang namanya teman, namanya sahabat. Mungkin ketika adik-adik di sekolah, atau di sekolah minggu, atau di gereja, ataupun di kampung adik-adik masing-masing, pasti adik-adik punya teman atau sahabat. Hari ini Yusuf akan bercerita tentang sahabat yang bukan hanya waktu pagi, bukan hanya waktu siang, bukan hanya waktu malam saja, tetapi 24 jam dia akan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Kemanapun adik-adik pergi, sahabat tersebut selalu ada untuk adik-adik. Ayo, kira-kira siapa? Ada yang tahu nggak? Kalau pengen tahu, kita doa dulu yuk. Setuju? Yuk, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami kembali datang hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu kami yang lain.
kami rindu untuk beribadah meskipun secara online ya Tuhan. Berkati adik-adik kami masing-masing di rumah, berikanlah Roh Kudus-Mu di dalam adik-adik kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kan Mas Yusuf sudah memberikan sebuah pertanyaan, kira-kira siapa sih sahabat yang mempunyai waktu 24 jam buat kita? Nah, sebelum masuk ke sana, lebih baiknya kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan pada hari ini akan diambilkan dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Nah, sudah dibuka adik-adik? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama yuk. Ayat 1 judulnya Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang-orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot. Adik-adik, hari ini Mas Yusuf akan bercerita tentang Deborah dan Barak. Nah, Deborah ini adalah seorang nabi, dia adalah seorang perempuan juga. Dia adalah istri dari Lapidot. Sedangkan Barak adalah seorang dari Kades. Nah, pada waktu itu bangsa Israel itu sedang diserahkan oleh Tuhan kepada Raja Yabin. Dia raja dari Kanaan. Nah, adik-adik, di dalam masa kesulitan, masa kesukaran, bangsa Israel itu selalu berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel itu sudah dibebaskan, sudah kembali merdeka, bangsa Israel itu kembali berbuat jahat. Nah, Raja Yabin ini menindas bangsa Israel itu kurang lebih lamanya 20 tahun. Gimana adik-adik, lama nggak 20 tahun ditindas? Nah, seruan bangsa Israel itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Deborah untuk memanggil Barak orang Kades itu. Nah, kemudian Deborah menyampaikan firman Tuhan kepada Barak bahwa bangsa Israel harus maju berperang melawan Raja Yabin, karena Tuhan akan menyerahkan Raja Yabin kepada orang-orang Israel. Akan tetapi Barak ini kurang begitu yakin akan apa firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada Barak. Barak kurang yakin karena Barak mengetahui bahwa Yabin ini mempunyai tentara yang sangat kuat. Dan Barak menjawab kepada Deborah setelah menyampaikan firman Tuhan, dia mengatakan, jika engkau turut, maka aku juga akan ikut berperang. Kemudian Deborah menjawab, baiklah, saya akan ikut, tetapi di dalam perjalanannya engkau tidak akan mendapatkan penghormatan, karena Sisera telah diserahkan kepada seorang perempuan. Dan ketika Deborah dan Barak sepakat untuk bersama-sama berangkat berperang, kemudian Deborah bangkit dari tempat duduknya, kemudian pergi bersama-sama dengan Barak menuju ke Kades untuk berperang melawan Yabin. Nah, singkat cerita, Yabin ini kalah dan orang-orang Israel kembali memperoleh kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, di sini Deborah itu hubungannya sangat dekat sekali dengan Tuhan, seperti seorang sahabat. Nah, hubungan persahabatan antara Deborah dan Barak ini bisa kita lihat dari ketika Barak mengalami ketakutan atau mengalami kekurang yakinan untuk menghadapi Raja Yabin. Kemudian Deborah ini menguatkan hatinya supaya tetap maju berperang untuk
kemenangan bangsa Israel. Nah, itulah gunanya adik-adik, sahabat itu bisa saling menguatkan. Nah, adik-adik jangan berkecil hati ketika adik-adik tidak memiliki sahabat yang 24 jam, tidak selalu bersama-sama dengan adik-adik. Mas Yusuf akan kasih tahu nih, ada seorang sahabat yang 24 jam bisa menemani adik-adik. Adik-adik tahu siapa namanya? Aku yakin adik-adik pasti tahu. Siapa? Iya, betul sekali. Namanya Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat yang 24 jam itu selalu beserta dengan kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah sahabat kita? Sahabat adik-adik juga. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 dikatakan bahwa aku menyebut kamu sahabat karena Tuhan sudah memberitahukan segala sesuatu yang dari Bapanya kepada kita. Nah, seorang sahabat itu tidak hanya waktu pagi, siang, waktu malam, tapi 24 jam senantiasa bersama dengan adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mau bersama dengan adik-adik selama 24 jam. Dia mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah adik-adik. Dia mau menolong di dalam segala kesulitan adik-adik. Nah, adik-adik bahagia, senang ketika adik-adik memiliki seorang sahabat yang seperti Yesus. Kalau dari Mas Yusuf, sangat senang sekali. Tentu saja seorang sahabat itu juga harus bisa diajak ngobrol, diajak bercerita. Nah, kita dengan Tuhan Yesus pun juga bisa demikian. Tentu saja kita mengobrol, bercerita dengan Tuhan Yesus itu melalui doa. Nah, itulah adik-adik pentingnya seorang sahabat yang senantiasa selalu ada buat kita selama 24 jam. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau bercerita, mau ngobrol sama Tuhan, adik-adik bisa melalui doa. Tadi juga Mas Yusuf sudah memberikan contoh persahabatan antara Deborah dan Barak, mereka saling menguatkan. Nah, sekarang adik-adik bisa membangun hubungan persahabatan itu dengan Tuhan Yesus dengan cara senantiasa berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian adik-adik cerita sekolah minggu hari ini bersama dengan Mas Yusuf. Nah, selanjutnya kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Singing Glory Praise the Lord. Musik Mas Edo, kita pujikan sambil tepuk tangan. adik-adik setelah minggunya hari ini pasti seru kan? Nah, adik-adik sekarang sudah memiliki seorang sahabat yang 24 jam, yaitu Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita akhiri setelah minggu pada hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami boleh bersama-sama dengan adik-adik kami sekolah minggu
untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjadi sahabat bagi adik-adik kami. Tolong adik-adik kami ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memampukan adik-adik kami untuk melakukan segala pekerjaan baik dari Tuhan. Berkati ya Tuhan buat aktivitas adik-adik kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah ngobrol sama Tuhan. Nah, adik-adik bisa melanjutkan aktivitas adik-adik selanjutnya, mau bermain boleh. Nah, kita berjumpa lagi besok minggu depan dalam acara yang sama, Sekolah Minggu Online. Dadah adik-adik.